KMK Visip B. Welcome back di Paus Podcast Asik with Us. Nah, kali ini di Paus pada episode kali ini tuh bertepatan dengan divisi kerohanian nih. Wah, asik gak sih divisi paling asik? Nice. Nah, di divisi kerohanian kali ini tuh kita bakal ngebahas tentang hal-hal yang berbau tentang keagamaan gitu teman-teman. Tapi jangan sampai ngantuk ya. Nah, gimana kabarnya nih Radit, kamu hari ini? Baik sih Kak, semoga teman-teman semua juga dalam lindungan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan ya. Amin. Nah, kalian mau tahu nggak nih tema kita kali ini tentang apa? Wih, apa tuh Kak? Tema itu tentang kehidupan santo dan santa. Wah, gila gokil banget gak sih? Gila, berat sih, berat. By the way nih Dit, kamu tau gak sih di KMK Visip UB itu siapa sih pelindung dari KMK Visip UB? Wah, pelindungnya siapa ya? Ayo. Bukan. Santo Yosef? Bukan dong. Santo Yakobus? Bukan. Wah, siapa sih Kak? Santo siapa nih? Santo Yosef. Santo Yosef. Iya. Tadi mau ngomong punchline tapi takut nggak kena, gitu kan? Takut salah kata menau ya. Jadi itu kita Santo Yosef nih. Kenapa Santo Yosef sih pada waktu itu? Karena pembentukan awal KMK Visip UB itu bertepatan dengan Hari Raya Santo Yosef kayak gitu. Makanya dijadikan satu pelindung di KMK Visip UB. Menarik banget ya. Nah, tapi by the way, Dit, ngomong-ngomong soal Santo Santa nih, kita sebagai umat Katolik kan pasti itu saja ketika dibaptis itu ada namanya Santo Santa pelindung. Santo itu untuk bagi yang laki-laki dan untuk yang Santo itu kayak perempuan. Nah, kalau sendiri nama Santonya tuh apa? Kalau aku Santo Yohanes sih Kak. Kenapa tuh Santo Yohanes? Maknanya apa tuh? Jadi kalau yang aku baca-baca ya mengenai jalan hidupnya Santo Yohanes ini. Dia tuh salah satu murid yang sangat disukai Tuhan gitu, dan dia sangat teladan gitu sama kabar-kabar baik dari Tuhan gitu. Jadi sampai dia mati, dia tuh mengabarkan terus sampai dia di waktu senjanya tuh menulis kitab Wahyu. Oke. Ya, jadi kayak gimana kita bisa meneladani jalan hidup dari Santo Yohanes itu dalam berpegang teguh pada kabar-kabar dari Tuhan gitu sih. Oh, itu Santo Yohanes Penginjil berarti? Rasul. Iya, Rasul. Oh, bedanya Yohanes Rasul sama Yohanes Penginjil tuh apa ya? Sama. Oh, oke. Nah, itu sih. Untuk sedikit informasi juga ya teman-teman ya, Santo Yosef sendiri itu kenapa jadi alasan kenapa dipilih menjadi nama KMK satu pelindung dari KMK Visip UB, karena Santo Yosef ini memberi suatu filosofi yang dimana tuh Santo Yosef adalah ayah dari, tapi ayah ini bukan ayah secara biologis ya, tapi ayah secara apa namanya ya, bisa dibilang representasi. Nah itu ayah dari Tuhan Yesus Kristus kayak gitu teman-teman. Betul. Nah itu yang kenapa pada akhirnya tuh Santo Yosef itu dijadikan satu pelindung kita. Semoga kita meneladani sifat-sifat dari Santo Yosef itu sendiri. Oke. Nah kalau dari Kak Vincent sendiri Santo pelindungnya apa gitu? Untung nama Santo saya dijadikan di akte kelahiran jadi saya hafal. Kalau enggak sih nggak hafal tuh. Santo saya tuh Santo Vincentius. Gitu. Kalau boleh tahu? Aduh, kalau boleh tahu ya. Maknanya apa Kak? Nah, kalau Santo Vincentius itu sendiri teman-teman dijadikan sebagai contoh teladan itu sebagai cahaya kayak gitu. Jadi diharapkan orang tua saya berharap gitu kalau saya tuh menjadi terang dan garam mungkin bagi dunia ini gitu ya. Semoga. Amin. Oke. Nah, teman-teman juga pasti tentu saja punya nama Santo sendiri dong. Nah, kalau teman-teman punya nama Santo Santa, coba tulis di kolom komentar. Ya nggak sih? Asik nggak sih? Nah, ngomong soal Santo Santa nih, selain Santo Yohanes yang kamu jadikan satu pelindung, kamu ada salah satu tokoh atau satu Santa lain nggak yang menjadi favorit atau idola gitu dari kamu? Siapa ya? Nih kalau aku contoh aja ya, kalau aku tuh Santo Petrus. Kenapa Santo Petrus? Karena Tuhan Yesus pernah berpesan dalam Alkitab itu, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Itu kenapa sampai akhirnya tuh aku sangat mengapresiasi gitu dan sangat bangga gitu ketika kita memiliki Santo Petrus. Karena kenapa? Karena Santo Petrus itu orang yang sangat gigih, orang yang sangat kuat dan juga orang yang sangat berani gitu. Meskipun ketika waktu penyaliban Yesus pun dia menyangkal bahkan sampai 3 kali gitu. Dan itu sudah disebutkan oleh Yesus sebelumnya bahkan. Nah itu yang menjadi
bisa menjadikan kita tauladan kayak gitu. Kalau Radit sendiri ada nggak? Kayaknya juga Santo Petrus, cuma Petrus. aku ngambil dari gimana dia bisa terus berpegang untuk menyebarkan kabar gembira Tuhan sampai dia rela disalib. Tapi disalibnya terbalik. Nah, Ya, itu juga tuh buat Iya. teman-teman yang buat tahu informasi aja nih ya. Lambang salib terbalik itu bukan melulu perihal satanik gitu, ya. bukan. Jadi salib terbalik itu adalah lambang dari Salib Santo Petrus. betul. Jadi ya. untuk salib terbalik itu gas mulus. Kalau di film-film itu kan salib terbalik Iya. mengidentikan dengan setan gitu ya. Masa Santo Petrus setan? Gak mungkin. Waduh. Apalagi kita lebih suci dari Santo Petrus kan tidak. Gitu. Nah, tadi kan ngomong soal santo ya. Iya, Kalau iya, Santa iya. favorit Radit siapa? Santa siapa ya? Pikir dulu deh. Skip. Kalau aku tuh Santa favorit aku tuh Santa Maria. Oh, Santa Maria. Kenapa Santa Maria? Ini Santa Maria adalah Santa Maria Bunda Kristus ya. Nah, kenapa Santa Maria? Karena Santa Maria itu menjadikan teladan buat kita juga gitu, dimana ia rela mengambil hidupnya, menjadikan hidupnya itu bagian dari Tuhan kayak gitu, mengambil bagian pada misi Tuhan. Gak ada loh. Bayangin deh, coba deh orang-orang zaman sekarang deh, ada nggak sih yang dapat perintah langsung dari Tuhan lewat malaikat? Ditampakin malaikat aja agaknya gemeter tuh, kuntilanak kayak kita takut, apalagi malaikat kan gitu. Ya nggak sih? Nah, Iya. pada itu kenapa Santa Maria? Karena Santa Maria tuh sangat, sebagai perempuan dia sangat teguh, tegar, terus juga bahkan dia ngikutin Via Dolorosa, dia ngikutin jalan salibnya Yesus gitu dari awal sampai pada akhirnya mati gitu. Dan bahkan kita sebagai umat Kristus pun diberitahukan bahwa inilah bunda kalian dan bunda inilah anak kalian. Jadi Tuhan Yesus menyerahkan sepenuhnya tuh Bunda Maria ke kita, dan kita juga dipercayakan oleh Yesus tuh kepada Bunda Maria itu sebagai anaknya gitu. Itu sangat beban yang sangat berat sih, apalagi di jalannya Tuhan gitu, kayak gitu. Nah, buat teman-teman nih yang punya informasi-informasi menarik soal Santo-Santa dan lain-lain, dan mungkin belum kita sebutkan di podcast pembicaraan kali ini, ya semoga teman-teman semakin terbuka lah wawasan mengenai Santo-Santa itu sendiri gitu ya. Nah, oke, kalau kayak gitu pembahasan kita udah selesai buat teman-teman. Jadi see you buat konten berikutnya, dan buat tema-tema yang menarik berikutnya tentu saja tunggu aja di podcast Paus selanjutnya. Betul Dadah. banget. Dadah, sampai jumpa teman-teman.